Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Diva Sevira Putri Purwanto Dan saya Nani Media. dalam seputar berita edisi hari ini. Pemirsa, peristiwa tragis telah terjadi di Batam ketika seorang anak peserta BPJS Kesehatan dilarikan ke IGD RSUD Umbul Fatimah pada Sabtu malam. Setibanya di rumah sakit, pasien langsung menjalani pemeriksaan dan observasi oleh tim medis selama beberapa jam. Namun, setelah dilakukan penilaian, pihak rumah sakit menyatakan bahwa pasien tersebut tidak memenuhi kriteria gawat darurat, sehingga pelayanan rawat inap dengan BPJS tidak dapat diberikan. Karena keluarga tidak memiliki kemampuan untuk pengobatan secara mandiri, akhirnya pasien tersebut dibawa kembali pulang. Namun setelah beberapa jam meninggalkan rumah sakit, kondisi anak tersebut memburuk dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Kejadian ini menyebar luas di media sosial dan menjadi perhatian publik karena menyangkut keselamatan pasien dan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Baik, selamat sore. Kembali lagi dengan saya Fidel. Di sini saya akan kembali membawakan berita harian dan berita hangat di sore hari ini, terutama yang terjadi di Rumah Sakit Agung Fatimah. Baik, seperti kalian lihat di belakang, terdapat proses administrasi BPJS yang terjadi di RSUD Umum Fatimah. Baik, kemudian saya akan mewawancarai salah satu pihak rumah sakit yang terkait kasus maladministrasi pelayanan BPJS, terutama untuk di Rumah Sakit Agung Fatimah. Permisi Mbak, boleh tahu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Gila dari pihak rumah sakit. Baik, di sini saya izin untuk mewawancara sebentar, apakah diperkenankan? Ya. Baik, menurut Mbak nih ya Mbak, siapa aja sih pihak yang terlibat dalam kasus rumah sakit ini terkait kasus malpraktik administrasi pelayanan BPJS ini? Kalau ini pihak itu yang jelas dari RSUD Umbul Fatimah sendiri ya. Iya. Lalu yang lain ada Ombudsman, terus Dinkes dan juga Kemenkes. Oke, berarti juga ada pihak eksternal juga ya selain dari pihak ini, rumah sakit ini. Oke, baik-baik. Kemudian gimana sih tugas dan wewenang Anda sebagai pihak rumah sakit ini? Sebagai penyedia layanan kesehatan, tugas kami itu memberikan pelayanan medis yang prima dan juga setara, termasuk kepada pasien-pasien BPJS. Jadi nggak cuma pasien biasa yang memang membayar dengan biaya yang disediakan ya. Dan selain itu, kami juga menjamin ketersediaan informasi jurnal dokter yang akurat gitu. Oke, pertanyaan terakhir ya Mbak Gila ya. Bagaimana tanggapan Mbak sebagai pihak rumah sakit tentang kasus yang terjadi di rumah sakit ini? Tanggapan saya itu ini pure murni dari miscommunication terkait jadwal dokter yang sedang cuti, bukan penolakan terhadap pasien BPJS. Jadi kami itu sungguh menerima teguran dari Ombudsman dan berkomitmen untuk memperbaiki sistem informasi layanan agar hal ini tidak terjadi lagi. Baik, oke, terima kasih untuk Mbak Gila. Iya. Mungkin cukup itu aja pertanyaan dari saya. Menurut Mbak Karin nih, apa sih tugas dan wewenang Mbak Karin itu? Oke, dari sini saya akan menjelaskan terkait tugas dan wewenang Ombudsman. Di sini kami akan menerima laporan yang diajukan oleh masyarakat, lalu kami akan menindaklanjuti nih gimana kami itu akan menginvestigasi terkait laporan tersebut, gimana apakah laporan tersebut emang benar terjadi terkait pelayanan publik. Lalu setelah kami menginvestigasi dan menyelidiki lebih lanjut, kami akan mendapat hasilnya nih. Kita mendapat hasilnya dan melaporkan kepada instansi-instansi terkait biar kasus tersebut itu dapat ditindaklanjuti lebih lanjut gitu. Oke. Jadi dalam penanganan kasus ini juga kami akan bekerja sama juga nih dengan beberapa lembaga terkait, kayak misalnya lembaga seperti yang kayak lembaga nasional, terus lembaga internasional juga gitu. Oke, baik. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, oke, bagaimana sih tanggapan Mbak Karin sebagai pihak Ombudsman tentang kasus maladministrasi yang terjadi di Rumah Sakit Agung Fatimah ini? Oke, jadi menurut kami dari tanggapan Ombudsman ya, kami itu awalnya kan menerima nih laporan yang masuk dari masyarakat kan, kayak laporan terkait adanya kelalaian di rumah sakit. Lalu kami ini melakukan inspeksi kepada RS Agung Fatimah. Apakah emang beneran berita yang viral itu sama laporan itu beneran terjadi atau enggak. Lalu kami meminta keterangan langsung nih dari Wakil Direktur dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Agung Fatimah itu, apakah beneran emang ada kejadian penolakan sampai pasien itu meninggal. Nah, lalu setelah kami meminta keterangan langsung pada pihak-pihak terkait yang di rumah sakit, kami
menyampaikan pada RS untuk sekedar menyarankan agar bertemu dengan keluarga yang menjadi korban dari pihak tersebut. Nah, dari Ombudsman ini kami merekomendasikan untuk meminta maaf, dan Ombudsman juga mencatat bahwa keluarga itu dapat permintaan maaf secara tulus atau tidaknya dari pihak rumah sakit. Nah, kami juga mengharapkan agar kasus ini tuh dapat menjadi evaluasi serius ya bagi pihak manajemen rumah sakit ataupun pihak manajemen lain di bagian dinas kesehatan sama menteri kesehatan juga, agar kayak kejadian ini itu dapat dicegah kembali dan semoga tidak ada kejadian lagi yang terulang sama gitu. Kami juga menyoroti dengan adanya kekakuan ya dalam pelayanan yang dilakukan dalam IGD atau UGD itu kayak dalam hal yang bisa kami sebutkan itu di aturan Permenkes nomor 4 itu nomor 47 tahun 2018. Kalau Ombudsman ini dari kami menegaskan kalau misalnya BPJS itu tetap dapat digunakan dalam hal kriteria tersebut, tetapi dari kami juga mengharapkan adanya selama ada pertimbangan medis dari pihak yang menerima BPJS tersebut. Kami juga mendorong agar pihak rumah sakit itu dapat lebih fleksibel dalam menangani menangani pasien-pasien agar lebih didahulukan pasien-pasien yang emang butuh pengobatan lebih lanjut, dan buat administrasinya itu bisa mungkin menyusul dalam pelaksanaannya itu. Kami juga memberikan saran tambahan kepada rumah sakit agar rumah sakit dapat memperbaiki ya sikap dari pelayanannya dan keramahan tamahannya itu, agar dalam pelaksanaan itu juga tidak terjadi hal yang sama lagi. Gitu. Baik, tadi kami sudah mendengarkan interview dari pihak Ombudsman dan pihak rumah sakit. Selanjutnya kami akan menginterview salah satu pihak dari Kemenkes terkait kasus penolakan BPJS terutama yang terjadi di Rumah Sakit Embung Fatimah. Halo Mbak. Halo Mbak. Ya. Oke, silakan duduk. Oh baik Mbak, terima kasih ya. Kalau boleh tahu namanya siapa ya Mbak? Saya Indah dari pihak Kementerian Kesehatan. Baik, kemudian saya Fidel dan saya di sini izin untuk menginterview Mbak terkait salah satu kasus yang terlibat di Rumah Sakit Embung Fatimah, terutama kasus penolakan BPJS ini. Ya, apakah Mbak memperkenalkan saya untuk menginterview Mbak terkait hal tersebut? Tentu saja berkenan. Oke, mungkin tadi pertanyaan pertama ya Mbak ya, gimana sih tugas dan wewenang Mbak Indah tadi ya Mbak sebagai pihak dari Kemenkes terkait kasus tersebut? Oke, sebagai Kementerian Kesehatan sendiri bertugas untuk melaksanakan kebijakan pelayanan kesehatan serta mengawasi fasilitas kesehatan agar memberikan pelayanan tanpa diskriminasi, penolakan atau keterlambatan seperti yang terjadi di RSUD Embung Fatimah sendiri. Oke, lalu kami pastinya akan melakukan pembinaan dan pengawasan agar pelayanan sesuai standar dan hak pasien terlindungi. Dalam kasus yang terjadi di RSUD Embung Fatimah ini, kami akan memastikan akan ada perbaikan dan penegakan aturan yang tegas jika benar terjadi adanya pelanggaran, agar kejadian atau kasus tersebut tidak terulang lagi, sehingga pelayanan kesehatan tetap adil dan tepat waktu bagi seluruh warga masyarakat. Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ya, menurut Mbak sih ya, bagaimana tanggapan Mbak Indah nih ya sebagai pihak dari Kemenkes tentang kasus tersebut? Oke, tanggapan dari Kementerian Kesehatan sendiri menegaskan bahwa rumah sakit itu dilarang menolak pasien dalam kondisi gawat darurat tanpa melihat status KTP maupun kepesertaan BPJS sendiri itu. Terkait kasus ini yang terjadi di RSUD Embung Fatimah, tentunya kami akan melakukan investigasi, memberi pembinaan, dan jika terbukti adanya pelanggaran, kami akan menjatuhkan sanksi seperti sanksi administratif atau sanksi pidana sesuai peraturan agar tidak terjadi lagi dan hak pasien atas penanganan darurat tetap terlindungi. Mengakhiri interview kita kali ini dengan menginterview pihak dari dinas kesehatan yang tidak kalah penting terlibat di kasus ini. Mungkin langsung saja kita interview dari Mbak Nabila ya. Halo Mbak Nabila, perkenalkan saya Fidel.
Saya Nabila dari Dinas Kesehatan. Baik, Mbak Nabila, saya izin menginterview Mbak terkait kasus penolakan BPJS yang terjadi di Rumah Sakit Abu Fatimah. Oke, mungkin Mbak Nabila sudah tahu kasus tersebut itu seperti apa ya? Sudah tahu. Nah, saya akan menanyakan tugas wewenang Mbak Nabila nih sebagai pihak dari Dinas Kesehatan nih. Kira-kira apa sih tugas wewenang Mbak ini? Oke, dari kami sebagai Dinas Kesehatan itu memiliki tugas utama, yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kesehatan. Selanjutnya kita memiliki tugas juga meningkatkan kualitas di bidang pelayanan kesehatan masyarakat, serta memastikan program kesehatan, termasuk pelayanan BPJS apakah berjalan sesuai ketentuan atau tidak. Oke, mungkin bagaimana sih tanggapan Mbak Nabila nih sebagai pihak dari Dinas Kesehatan terkait penolakan pajak tersebut itu? Dalam kasus penolakan pelayanan BPJS ini, Dinas Kesehatan akan segera menanyakan terlebih dahulu kepada pihak RS terkait kasus tersebut. Terus kemudian kami akan memberikan pembinaan ataupun sanksi kepada fasilitas kesehatan tersebut jika memang terjadi pelanggaran. Selain itu kami juga akan berkoordinasi dengan lembaga BPJS untuk memastikan prosedur layanan itu sudah tepat atau belum. Gitu. Terus kita juga akan memfasilitasi pengaduan keluarga pasien untuk supaya kasus itu tidak terulang lagi. Gitu. Baik, cukup sekian untuk live report hari ini. Saya kembalikan ke presenter di studio. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Menurut kami, penanganan kasus ini masih kurang berjalan secara optimal. Prosedur di rumah sakit terlihat terlalu kaku dan kurang mempertimbangkan kondisi kegawat daruratan pasien secara menyeluruh. Akibatnya pasien tidak mendapatkan tindakan yang seharusnya hingga akhirnya meninggal dunia. Peristiwa ini menjadi catatan penting bagi Kementerian Kesehatan untuk meninjau kembali daftar kondisi kegawat daruratan yang wajib diprioritaskan melalui BPJS agar pelayanan kesehatan dapat lebih responsif dan benar-benar mengutamakan keselamatan pasien. Sementara itu, bagi pihak rumah sakit, Ombudsman memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan mendekatkan yang lebih ramah komunikasi dan humanis kepada pasien maupun keluarga, terutama dalam situasi darurat. Demikian laporan dapat kami sampaikan. Saya Nandira Putri Metia Dan saya Diva Sefira Putri Purwanto. bersama seluruh kru yang bertugas, kami pamit undur diri. Terima kasih.